Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat belajar. Patuhi protokol kesehatan, tetap sehat dan bahagia. Oke. Kali ini kita akan masih melanjutkan materi iklan. Tepatnya kredit 4.4, yaitu menulis iklan. Nah, pada kali ini kita akan menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Jangan lupa catat semua materi di buku catatan kalian dan buatlah peta konsep. Nah, kita sering kali melihat iklan baik itu di majalah maupun di tempat-tempat umum. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan bisa jauh dari berbagai iklan ini. Bisa kita lihat di pasar, jalan, majalah, koran, televisi, atau bahkan di media sosial. Ada banyak tujuan orang membuatnya, mulai dari agar produknya laku, acaranya dihadiri, atau sekedar menyampaikan pemikiran kepada khalayak ramai. Maka dari itu, kita juga kadang memiliki gagasan, pesan, dan ajakan yang seringkali ingin disampaikan. Nah, dengan iklan, slogan, dan poster, kita akan mencoba menyampaikannya. Oke, kita akan lihat iklan berikut ini. Nah, agar kita mampu memahami, kita akan menempatkan diri sebagai pembuat iklan. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Teknologi Absorb Plus-nya 2 kali lebih cepat atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Teknologi Absorb Plus-nya 2 kali lebih cepat atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Nah, coba kalian pikirkan, kenapa iklan tersebut layak tayang? Kenapa pemasang iklan setuju dengan iklan tersebut? Dan kenapa produknya bisa laku? Nah, yang paling penting dari pemahaman kita adalah produknya bisa laku, karena inti dari iklan adalah menjual. Untuk menjawab hal ini, kita harus paham terlebih dahulu langkah-langkah menulis iklan. Sebuah iklan yang baik haruslah unik, menarik, dan pastinya membuat pesan rasional yang mudah dicerna khalayak. Makna rasional di sini adalah masuk akal. Oke, rumusnya adalah problema, solusi, dan bukti. Jadi kita sampaikan problema yang terjadi atau problema yang kemungkinan dihadapi oleh konsumen kita, dan kita hadirkan solusi berdasarkan produk kita, dan tunjukkan bukti dari produk kita bahwa produk kita berhasil. Maka kita akan ketemu konsep sukses dari iklan. Nah, kita akan lanjut mengenai langkah-langkah membuat iklan. Nah, kita akan hadirkan 2 buah masalah di sini, yaitu krim jerawat dan juga baju lebaran. Nah, dari kedua barang ini akan kita iklankan berdasarkan materi yang telah diberikan oleh pembuat iklan atau yang akan membuat iklan kepada kita. Nah, kita akan lihat langkah pertama. Langkah pertama, mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik. Langsung berfokus pada kepentingan atau masalah yang dihadapi. Jadi fokus di sini adalah pernyataan yang menarik. Kita harus fokus pada kepentingan atau masalah yang dihadapi. Nah, contoh tadi adalah iklan baju. Iklan baju misalnya di kalimat awal kita buat adalah Anda ingin tampil kece saat lebaran, atau misalnya di krim wajah Anda berjerawat. Nah, dengan pernyataan atau pertanyaan seperti ini, kita akan membuat penikmat kita atau konsumen kita tahu fungsi dari produk kita tadi. Oke, yang kedua adalah menawarkan solusi. Setelah memberikan sebuah pernyataan terkait problema, lanjutlah dengan solusi yang ditawarkan. Karena ketika kita membuat sebuah masalah atau menyampaikan sebuah masalah, konsumen kita harus paham atau harus tahu bahwa kita mempunyai solusinya dari produk itu. Nah, apa solusinya? Oke, kita balik lagi ke contoh produk yang telah ditawarkan ke kita. Oke, dari krim wajah, misalnya kata-katanya seperti ini. Ramuan spesial yang akan membuat wajah kamu glowing dan bebas jerawat. Nah, masalahnya tadi adalah jerawat. Misalnya,
Yang kedua, pakaian tadi. Pakaian yang cocok banget nih buat kamu yang pengen gaya tapi budget pas-pasan. Nah, ini adalah solusi yang lebarannya belum punya uang tapi pengen punya baju baru dan kece badai. Nah, kita buat solusi berdasarkan barang yang telah diproyeksikan tadi. Yang ketiga adalah menunjukkan bukti atau fakta. Solusi tanpa bukti konkret pastilah tidak membuat target iklan yakin. Maka tunjukkanlah bahwa solusi yang kamu tawarkan benar-benar terbukti jitu. Nah, contohnya seperti ini. 9 dari 10 orang telah memakai produk kami. Atau misalnya 9 dari 10 orang telah memakai produk kami sudah membuktikan. Sekarang giliran Anda. Nah, orang bakal tertarik karena sudah ada bukti. Bukti dari 9 dari 10 orang. Nah, selanjutnya pakaian tadi ya. Pakaian ini sudah banyak sekali dipakai anak-anak muda zaman sekarang. Nah, berarti kita menyampaikan bahwa pakaian kita ini sebenarnya laku keras walaupun harganya murah. Nah, seperti zaman sekarang, iklan-iklan misalnya berupa fakta chat WA misalnya yang mengatakan produk kita bagus, jasa kita bagus, itu adalah bukti yang juga bisa kita iklankan atau menjadi bukti dari iklan tersebut. Selanjutnya adalah mengajukan harga. Setelah membuat konsumen yakin dan percaya, langkah terakhir yang perlu kamu lakukan adalah menetapkan harga atau dengan penawaran potongan harga. Oke, konsepnya adalah orang harus tahu harganya. Dan juga kalau misalnya ada potongan harga akan membuat orang tertarik untuk membeli produk kita. Oke, contohnya misalnya dengan harga sekian kamu sudah mendapatkan sepaket perawatan siang dan malam atau pakaian ya. Sudah cukup mikirnya, cuman dengan sekian kamu udah punya kaos kece buat lebaran, makin mentereng. Nah, ini tanda titik-titiknya bisa kamu isi dengan harga yang kamu tawarkan. Nah, setelah kita memahami 4 langkah membuat ini, pastinya kita sudah mampu membuat sebuah iklan dengan baik. Kunci dari membuat iklan adalah berpikir unik dan kreatif. Karena dengan pemikiran unik dan kreatif, kita dapat menghasilkan iklan yang wow, alias iklan yang membuat orang terngiang-ngiang dengan kata-kata kita. Oke. Setelah kita paham, kita akan selesai dalam membuat iklan. Tapi, kita harus memastikan iklan tersebut layak dan sesuai struktur maupun penggunaan kebahasaannya. Nah, maka dari itu penting untuk melakukan penyuntingan iklan. Nah, bagaimana caranya? Mudah sekali. Kita tinggal membaca, melihat kembali iklan yang kita buat sambil menjawab pertanyaan berikut. Ingat, harus sesuai dengan struktur dan juga penggunaan kebahasannya. Ini telah kita pelajari sebelumnya. Oke, yang pertama, apakah iklan itu sudah berstruktur dengan lengkap? Oke, jika sudah, maka kita contek. Selanjutnya, apakah informasi yang disampaikan mudah dipahami? Ingat, iklan yang baik adalah ringkas tepat. Oke, kalau sudah, kita contreng. Selanjutnya, apakah kata-katanya ringkas dan persuasif? Apa itu persuasif? Adalah kalimat ajakan. Apakah dia sudah mengajak? Apakah ajakannya ringkas atau mudah dipahami? Kalau sudah, kita contreng. Selanjutnya, apakah ilustrasinya memikat? Nah, ini terkait dari gambar. Iklan yang baik pastinya memiliki gambar yang baik pula. Kita harus memberikan gambar yang utuh dari produk kita agar orang lain memahami. Tinggal melihat produk tersebut, maka dia akan memahami apa yang kita jual. Oke, kalau ilustrasinya sudah memikat, warna eye-catching, produk yang luar biasa, foto yang keren, maka selesai. Terakhir adalah apakah iklan tersebut sudah sesuai dengan produk yang dijual serta sesuai pula dengan khalayak sasarannya. Oke. Dalam membuat iklan, kita pastinya memahami produk apa yang kita sampaikan. Seperti yang pertama tadi, kita menjual produk krim wajah. Target kita biasanya adalah perempuan, wanita, remaja misalnya. Nah, kita harus sesuaikan juga cerita dari produknya dengan kata-kata di iklan tersebut agar sesuai dengan khalayak sasarannya. Tidak mungkin kita memakai bahasa anak kecil untuk para remaja atau bahasa yang terlalu dewasa untuk anak kecil. Seperti itu ya. Kalau sudah, maka contek. Oke, setelah semuanya tepat, maka bisa dikatakan iklan kita layak untuk diterbitkan. Oke, setelah semuanya tepat, iklan sudah terbuat, kata-katanya udah keren, dan ketika kita melakukan penyuntingan, semuanya
tercontreng alias benar semua, maka kita dalam membuat iklan. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Saya harapkan kalian sudah memahami tentang KD 4.4, yaitu membuat sebuah iklan. Sampai jumpa lagi, semoga tetap sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.